Pengangkatan anggaran, efisiensi atau realokasi adalah tema satu menjadi forum malam ini. Telah hadir di studio Nailul Huda, Direktur Ekonomi Stelios. Malam, Mas Huda. Di sebelah kanan saya ada Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR. Malam, Bang Hugo. Ada Mbak Prita Laura, Jubir Kantor Komunikasi DPR. Malam, Mbak Lulu. Dan ada pengamat politik Ahmad Khoirul Umam. Malam, Mas Umam. Saya ke Mbak Lulu terlebih dahulu. Mbak Lulu, bisa dijelasin nggak? Ini ide pertama sampai muncul penghematan 306 triliun, itu sebenarnya gimana sih prosesnya? Apakah kementerian dilibatkan atau apa yang terjadi sebetulnya? Sebenarnya sikap dari Presiden Prabowo untuk membereskan kebocoran-kebocoran negara ini sudah jelas. Disampaikan berkali-kali dari sejak masa kampanye, pada saat pidato pertama dan banyak pidato setelahnya. Kebocoran-kebocoran ini kan bisa berbagai rupa ya Mas ya. Ada soal tata kelola, ada soal korupsi, ada juga inefisiensi anggaran. Sebagai insan media, sebelumnya saya juga insan media, kita mengetahui bahwa ini sudah jadi lagu lama. Bagaimana di akhir tahun kemudian kementerian lembaga berupaya untuk menghabiskan anggaran. Kata menghabiskan anggaran adalah satu bentuk nyata bagaimana sebenarnya perilaku anggaran kementerian lembaga kita selama ini. Artinya concern utamanya adalah ada kebocoran anggaran. Ada inefisiensi. Ada inefisiensi. Dan juga perilaku yang tidak disiplin anggaran, Mas. Ini yang sebenarnya ingin dirubah. Bagaimana kemudian kalau tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, fokusnya adalah memotong lemak-lemak, bukan memotong otot. Jadi kemudian gerak langkah tetap bisa berjalan dengan baik, dengan otot-otot yang kuat, lemak-lemak yang menghambat justru yang kemudian dipangkas. Contohnya misalnya, Bapak Presiden melihat sampai ke satuan anggaran terkecil sampai satuan anggaran ke-9 Mas. Untuk kemudian menemukan sebenarnya titik-titiknya di mana sih kebocoran ini terjadi, inefisiensi ini terjadi. Salah satunya ditemukan ATK. Kita tahu ada anggaran 40 triliun untuk ATK. Dilihat kemudian hampir setiap program ada ATK-nya. Apakah betul penganggaran seperti itu? Nah ini pertanyaannya, artinya penghematan sampai 306 triliun itu betul-betul diperiksa detail oleh Presiden sendiri? Diperiksa detail oleh Presiden dengan jajarannya. Di sana ada Kementerian Sekretariat Negara, kemudian ada Kemenq, dan kemudian juga melibatkan kementerian lembaga terkait. Sekarang saat ini Mas, untuk bagaimana rekonstruksi dilakukan untuk anggaran ini, sudah ada PIC khusus dari masing-masing. Rekonstruksi itu setelah terjadi kehebohan? Nah ini yang kita perlu pahami bersama Mas. Kalau kita menonton film seri yang isinya 10 seri, yang kemarin itu baru seri kelima. Baru seri kelima. Kita tidak bisa menentukan dan kemudian menceritakan ini akhir dari sebuah film seri ini begini ketika baru sampai kepada seri kelima. Ini kan proses Mas, proses yang belum selesai yang saat ini sedang berjalan. Begitu. Lalu berbagai macam protes, ada PHK dan lain sebagainya. Ini apa? Karena komunikasi yang tidak sampai ke bawah, mereka merasa tidak dilibatkan atau gimana? PHK yang mana Mas? PHK misalnya di RRI dan di TVRI. Nah kami sudah konsultasi, kami sudah berkoordinasi juga sebenarnya menanyakan bagaimana yang terjadi sebenarnya di RRI dan TVRI. Yang terjadi juga adalah ada multitafsir dari arah kebijakan Presiden. Bagaimana kemudian tadi yang Presiden mengarahkan agar yang dipotong ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan belanja modal, belanja barang dan jasa. Jadi arahan Presiden adalah tidak kepada belanja pegawai dan tidak kepada pelayanan publik. Ada multitafsir di sini yang perlu untuk kemudian tadi bagian dari episode berikutnya ini Mas, dirapikan, disesuaikan agar kemudian maksud Presiden efisiensi anggaran ini dipakai untuk benar-benar sesuatu yang benar-benar menyentuh langsung kepada kehidupan kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar tercapai. Baik. Andreas Hugo Parera yang mungkin aman kelihatannya ya, karena betul anggaran DPR tidak ada lemak-lemaknya dan tetap aman gitu. Sejauh ini dari informasi yang kita dapat anggaran DPR berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu. Karena memang apa yang anggaran di DPR dengan anggaran yang lain itu kan sudah diputuskan pada tahun yang lalu kan. Artinya itu anggaran 2025 ini diputuskan pada tahun 2024. Tapi sekarang kami sedang membahas ya anggaran dengan mitra-mitra kerja gitu. Mitra-mitra kerja yang lain gitu.
Misalnya di Komisi 13 kami sudah bicara dengan Kementerian HAM, kemudian LPSK, kemudian juga ada satu lagi dengan mitra juga, tapi kemudian hari pertama, hari berikutnya kita ada surat edaran masuk untuk kemudian. Itu yang artinya membahas dengan partner kan, dengan mitra kan. Tapi anggaran DPR sendiri selama ini memang aman, tidak ada terkena efisiensi. Sejauh ini tidak. Sama seperti TNI, di Kementerian Pertahanan, Polri juga tidak terkena ini. Setahu kami yang sampai sekarang gitu ya. Polisi aman. TNI ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak terkena efisiensi ini gitu. Jadi kelihatannya DPR kelihatan tenang-tenang aja gitu, tidak cukup kritis. Enggak, kita serius anggarannya aman gitu. Membahas dengan mitra-mitra kerja kami gitu. Oh gitu. Ya, karena kita juga ikut merasakan apa yang terjadi di mitra-mitra kami. Ikut merasakan karena mereka juga menyampaikan gitu ya situasi perubahan yang akan terjadi dengan efisiensi ini gitu. Artinya keluhan, karena ya namanya juga mitra kan. Jadi ya mereka menyampaikan kalau seperti situasi seperti ini, ya nanti ke depan pelayanan publiknya akan menjadi sulit bagi kami. Juga misalnya kemarin kan kami kunjungan kerja di ke daerah dengan mitra Kanwil Hukum ya, khusus di bidang hak kekayaan intelektual gitu. Mereka punya anggaran itu untuk Kanwil itu 250 juta untuk setahun. 250 juta? Ya. Nah, anggaran 250 juta itu kan saya pikir, waduh memang bagaimana satu Kanwil di satu provinsi untuk melayani hak kekayaan intelektual, pelayanan hak kekayaan intelektual. Sementara kalau kita lihat kekayaan intelektual ini menurut saya dari diskusi kami, itu kita tidak bisa lihat kekayaan intelektual itu hanya sebagai cost. Kekayaan intelektual itu investasi. Dan untuk itu butuh modal, butuh dana yang ini. Dan itu ya para birokrat kita di daerah ini ya perlu melakukan pelayanan. Disitulah interpretasi terhadap apa yang kita maksudkan dengan cost yang harus investasi untuk pelayanan publik gitu. Jadi kalau kita hanya melihat itu sebagai ya ini pengeluaran cost ya sayang gitu, karena akan terjadi mungkin tidak langsung tapi multiplier efeknya kan ke depan tinggi gitu. Baik, Mas Umam. Kalau tadi Mbak Lulu kan mengatakan bahwa ada fat lah, ada lemak lah yang harus kemudian dipangkas gitu. Tapi dalam praktek tadi ketika Bang Hugo mengatakan DPR relatif aman, Kemenhan relatif aman, kepolisian relatif aman, tidak ada efisiensi. Berarti otot semua. Otot semua. Nggak ada lemaknya ini. Gimana Anda baca itu sebetulnya? Ya, memang di satu sisi ini barangkali menjadi bagian dari proses negosiasi politik. Karena bagaimanapun juga ini kan setara ya. Satu otoritas kekuasaan eksekutif, satu otoritas kekuasaan legislatif. Kalau misal kemudian eksekutif melakukan revisi atas lembaga yang setara, barangkali itu menjadi sebuah isu yang cukup krusial, terutama dalam konteks bukan hanya dari sisi konstitusi ketatanegaraan, tetapi juga tentu riak-riak politiknya akan sangat luar biasa. Tetapi kalau misal kemudian kita bicara tentang efisiensi, tentu harusnya betul-betul harus dilakukan secara clear. Yang kemudian perlu diantisipasi adalah apakah kemudian sejak awal, tadi sudah diklarifikasi Mbak Lulu, apakah memang prosesnya itu betul-betul dilakukan secara dialogis. Setidaknya melibatkan dua pihak ya, artinya dari tim inti yang kemudian memfilter anggaran-anggaran itu dan juga mereka yang terpangkas, baik di level kementerian termasuk tentu di level daerah. 50,5 triliun di TKD, transfer ke daerah, itu something, terutama bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki PAD yang memadai. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian ini dilakukan secara unilateral, maka efeknya bisa kemana-mana. Tetapi kalau misal kemudian bisa dijelaskan dengan baik, dengan basis tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, accountable, dialogis paling enggak, dikomunikasikan dengan baik, ini dipangkas, argumennya apa, alokasinya kemudian seperti apa. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, rasanya riak-riak itu tidak akan terjadi. Riak itu tidak terjadi. Nah, problemnya memang
ada beberapa pihak atau beberapa area yang tampaknya belum menunjukkan hal itu. Nah ini yang kemudian barangkali perlu perbaikan ke depannya. Sebentar, saya ke Mbak Lulu lagi ya, sedikit ya. Tadi kan kalau analogi kan memang ada lemak gitu. Tadi kan diaiko oleh Hugo juga mengatakan DPR aman, kepolisian aman, Kemenhan aman. Apakah memang di situ nggak ada lemaknya atau gimana sebenarnya? Yang terakhir Mas, hasil dari rekonstruksi anggaran ini 99 kementerian lembaga kena. Jadi artinya per hari ini ya? Semuanya per hari ini. Artinya semuanya, ada seri kelima tadi ya? Iya, semuanya kena begitu ya untuk kemudian bagaimana efisiensi anggaran. Nah tadi disampaikan bahwa dialog itu dilakukan Mas. Jadi kalau kita lihat contohnya hari ini begitu ya, kita melihat dialog yang dilakukan oleh BMKG. Oke. Kita tahu pemberitaan terjadi ya mengenai BMKG. Nah BMKG kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala BMKG menyampaikan bahwa mengajukan beberapa hal agar supaya itu tidak dilakukan efisiensi. Karena misalnya dari 16 list yang ada, itu kan ada bagian perawatan yang kemudian itu bagian yang sebaiknya dilakukan efisiensi karena bagian dari belanja modal. Namun sesuai dengan tusinya, BMKG tidak bisa melakukan hal tersebut karena memang ada alat-alat alarm deteksi dini yang harus dilakukan secara berkala perawatan dan itu menentukan kualitas pelayanan publik. Jadi hal itu didialogkan sehingga kemudian dikeluarkan dari jadi bagian. Per hari ini dengan rekonstruksi itu hampir semua KL terkena efisiensi. Semua terkena efisiensi dan diberikan kesempatan untuk berdialog. Berdialog, oke baik. Mas Huda dari Selyos, apa sih Anda lihat dari berbagai reaksi-reaksi yang muncul dan dampak dari efisiensi itu sendiri sebetulnya? Ya, yang pertama seperti ini Mas. Kalau kita lihat hipotesa saya, ini pemerintah ini memang tidak punya uang. Tidak punya uang? Tidak punya uang. Oke. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya ini kan ada program-program prioritas yang ingin dijalankan oleh pemerintah, tapi uangnya terbatas. Oke. Makanya memang dibutuhkanlah efisiensi. Saya kurang setuju tadi dengan narasi lemak-lemak dan sebagainya, karena ini jujur, ini kita ya pasti tahu lah, kemarin Kortex saja bermasalah dan sebagainya, yang pada akhirnya ini menimbulkan dampak kepada penerimaan negara. Nah yang kedua adalah, memang kalau kita bicara mengenai efisiensi, kita harus melihat efek ataupun multiplier efek dari adanya efisiensi tersebut. Contohnya saja, kalau kita lihat ada pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri. Kita bicara dalam negeri ya. Perjalanan dinas dalam negeri ini ternyata kemarin kita ngobrol sama PHRI dan sebagainya, efeknya cukup besar. Kepada siapa? Kepada pelaku usaha hotel. Oke. Kemudian hotel ini juga mempunyai multiplier efek kepada sektor-sektor lainnya. Seperti contohnya hotel ini kan dia bekerjasama dengan UMKM untuk menyediakan alas kaki misalkan. Itu pasti akan terkena. Begitu juga dengan jasa-jasa lainnya yang memang berhubungan dengan pihak hoteling, termasuk juga untuk ekonomi kreatif yang ada di daerah. Makanya ini yang saya lihat harus ada dihitung multiplier efek per jenis pengeluarannya seperti apa. Mungkin kalau kita lihat memang masih banyak lah yang program-program yang tidak follow the money. Kalau kita kan program follow the money kan pastinya kan. Tapi ada program-program yang memang balelo, yang dia memang membutuhkan uangnya harusnya kecil tapi besar, dan itu memang ada lemak di situ. Nah, tapi ada program-program yang memang kita lihat bermanfaat. Kemarin yang kasusnya yang di Kementerian PU misalkan, yang ada penghematan untuk irigasi. Irigasi ketika dihemat ini berbahaya kepada apa? Kepada ketahanan pangan. Oke. Nah ini yang harus dilihat sebenarnya, dampak-dampak seperti ini yang harus dilihat dan dipototin satu-satu sama pemerintah, efek multiplier seperti apa. Oke, baik. Tapi yang menarik juga pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa ada raja-raja kecil di kementerian yang kebal hukum yang mencoba melawan. Siapa itu? Jawabannya setelah jeda berikut ini.